Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisis video role model ASN dengan tema Gubernur Shirley berakhlak. Dalam video yang kami analisis, Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley Juanda, menampilkan berbagai perilaku kepemimpinan yang selaras dengan nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Melalui tayangan tersebut, kita dapat melihat bagaimana nilai-nilai ASN tidak hanya menjadi slogan, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Profil singkat Ibu Shirley Juanda, Gubernur Maluku Utara periode 2025 sampai dengan 2030. Nama lengkap Shirley Juanda, lahir di Ambon 8 Agustus 1982. Riwayat pendidikan, International Business Management Universitas Petra Surabaya. Kemudian double degree in Holland University Belanda. Karir beliau yaitu Ketua Umum Forikan Kabupaten Pulau Morotai 2018 sampai dengan 2022, Bunda PAUD Kabupaten Pulau Morotai 2017 sampai dengan 2022, Pembina Yayasan Bela Peduli Ketua DPD, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Maluku Utara 2022 sampai dengan 2027, kemudian Gubernur Maluku Utara mulai menjabat 20 Februari 2025. Fakta menariknya, Ibu Shirley merupakan gubernur perempuan pertama di Maluku Utara. Pada 12 Oktober 2024, suaminya Benny Laus meninggal dalam kecelakaan speedboat pada masa kampanye. Setelah itu, Ibu Shirley maju sebagai calon gubernur menggantikan suaminya. Kami dari lubuk hati yang paling dalam, mewakili suku Togotil, Sawai, Maba, Pagu, Modole, Ibu, Kao, Ternate, Tidore, Makeang, Kayoa, kami seluruh masyarakat Maluku Utara menitipkan harapan agar bumi Maluku Kieraha dalam arus transformasi ini tetap menjadi tanah kehidupan yang adil, makmur, dan bermartabat. Karena masa depan bukan hanya soal teknologi yang canggih, tapi juga tentang hati yang peduli, tangan yang bekerja, dan memastikan bahwa semua ikut maju bersama. Pada cuplikan, ketika beliau menyampaikan aspirasi masyarakat Maluku Utara kepada Presiden Republik Indonesia, terlihat jelas bahwa kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama. Beliau tidak hanya hadir sebagai pejabat daerah, tetapi sebagai representasi suara rakyat. Langkah tersebut menunjukkan komitmen kuat dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat di tingkat nasional. Sikap ini mencerminkan nilai berorientasi pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara tulus, cepat, dan tepat. Sebagai ASN, pelayanan publik harus menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan dan tindakan. Wujudkan birokrasi bersih dan transparan, Gubernur Maluku Utara Shirley Laos perketat pengawasan. Gubernur Maluku Utara, Shirley Laos, menegaskan komitmennya untuk menata birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. Shirley telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat serta BPKP Maluku Utara guna memperkuat sistem pengawasan dan mencegah penyimpangan anggaran daerah. Dalam video tersebut, Gubernur Shirley menyampaikan program pembangunan dan prioritas kebijakan secara terbuka. Beliau menjelaskan pembangunan daerah secara transparan dan bertanggung jawab. Ini menunjukkan nilai akuntabel, yaitu melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Shirley mengatakan program prioritasnya adalah memastikan harga terjangkau baik dari sektor pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat memaparkan
fokus pembangunan pada sektor pendidikan dan kesehatan, terlihat bahwa kebijakan yang disampaikan memiliki arah yang jelas dan terukur. Beliau memahami kebutuhan daerah serta menyusun strategi yang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Hal ini mencerminkan nilai kompeten, yaitu terus meningkatkan kemampuan diri dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. ASN yang kompeten tidak hanya bekerja, tetapi bekerja dengan pengetahuan dan strategi yang tepat. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan, rakyat. Saya Gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan. Dalam salah satu pernyataannya, beliau mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kondusivitas daerah dan menghindari konflik. Sikap tersebut menunjukkan pentingnya menjaga persatuan serta menghargai perbedaan. Nilai harmonis terlihat dari upaya beliau membangun suasana yang aman, damai, dan saling menghormati. Sebagai ASN, menjaga hubungan baik antar sesama dengan masyarakat adalah bagian dari tanggung jawab moral dan profesional. Kami sangat terharu bahwa Pak Presiden sangat memperhatikan kami, terutama masyarakat lemah. Kami berkomitmen Maluku Utara untuk menyukseskan visi misi Pak Presiden, membantu yang lemah sehingga kuat, bahwa Kopdes adalah bentuk negara hadir di desa, karena dengan rakyat yang kuat, desa yang kuat, maka Indonesia akan maju. Gubernur Serli juga menunjukkan komitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat yang sejalan dengan pembangunan daerah. Beliau menjaga integritas dan nama baik institusi serta menunjukkan kesetiaan terhadap negara dan konstitusi. Ini mencerminkan nilai loyal, yaitu memegang teguh komitmen terhadap bangsa, negara, dan organisasi. Loyalitas ASN diwujudkan melalui dedikasi dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Siap naik level di era AI, talenta Maluku Utara saatnya melangkah lebih cepat. Masa depan bukan datang kepada yang menunggu, tapi kepada yang siap. Dan ini saatnya kita bersiap bersama Microsoft Elevate di Maluku Utara. Program Upskilling AI ini dirancang langsung untuk kebutuhan nyata, untuk guru dan siswa. Untuk membuat perencanaan pembelajaran otomatis, membantu asesmen lebih cepat dan akurat, AI untuk coding dan kreativitas digital di kelas, maupun menghemat waktu administrasi hingga 50%. Dan untuk para pelaku ekonomi kreatif, AI bisa membantu untuk mendesain logo, poster, hingga video dalam hitungan menit, ide-ide konten yang lebih kreatif, optimalisasi promosi digital, hingga pengelolaan usaha yang lebih efisien. Semua dengan bantuan AI yang aman, legal, dan mudah digunakan bahkan untuk pemula. Program ini digelar Januari 2026 nanti di Provinsi Maluku Utara, hasil kolaborasi Microsoft Indonesia dan pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan dukungan penuh dari saya. Dalam video tersebut, menghadapi dinamika pembangunan dan tantangan daerah, beliau menunjukkan kesiapan untuk menyelesaikan diri dan mencari solusi inovatif. Kemampuan merespon perubahan dengan cepat dan tepat mencerminkan nilai adaptif. ASN dituntut untuk mampu menghadapi perubahan zaman, perkembangan teknologi, serta tantangan global dengan sikap terbuka dan inovatif.
kita kumpul di sini untuk semangat kolaborasi dan komitmen bersama untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat Maluku Utara yang sampai dengan saat ini belum terhubung dengan baik, dan tujuannya untuk mengintegrasikan semuanya sehingga bisa memberikan solusi terefektif dan efisien. Suatu kehormatan perwakilan dari berbagai direktorat dari Kementerian Perhubungan bisa hadir pada pagi hari ini. Dari video di atas, pada bagian ketika beliau melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga dan instansi, terlihat ada semangat kerjasama dan sinergi. Beliau tidak bekerja sendiri, tetapi membangun kolaborasi lintas sektor demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Nilai kolaboratif menjadi sangat penting dalam sistem pemerintahan modern karena keberhasilan membangun tidak dapat dicapai tanpa kerjasama. Berdasarkan analisis video tersebut, dapat disimpulkan bahwa Gubernur Sherly Juanda telah menunjukkan implementasi nyata nilai-nilai ASN berakhlak dalam kepemimpinannya. Nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif bukan hanya teori, tetapi tercermin dalam tindakan nyata. Sebagai ASN, kita diharapkan mampu meneladani nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Karena ASN yang berakhlak adalah fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan terpercaya. Demikian analisis video dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.